Terus aja kayak gitu dia ngelakuin itu sampai akhirnya dia bisa tuh ngebuktiin kalau dia tuh nggak mempan dibacok, nggak mempan ditusuk, nggak mempan ditembak. Itu dia ketemu orang gitu, sekelompok orang. Kalau tadi kan ketemu orang cuman 2 lah, 1 sampai 2 orang tuh yang visoknya dibengkokin gitu, malah dia langsung didorong. Jadi ketemu beberapa orang yang pengen ngehadang, terus pengen ngelakuin pencurian gitu, pengen diambil mobilnya pakai pistol dihadang pistol beberapa tuh dari beberapa penjuru. Pas pengen ditembak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha daramang sadayana? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan narasumber bernama Ridho dan dia akan menceritakan tentang ilmu kebal. Aduh, penasaran kan semuanya? Ayo kita langsung aja kenalan sama Bang Ridho di sebelah gue ini. Halo Bang Ridho. Halo, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, Bang Ridho ini dari mana nih? Dari Jakarta Selatan. Aduh, deket ya ternyata. Deket kita nih, gak jauh dah. Tetanggaan lah ya. Tetanggaan. Ya selempet dikit nyampe. Oh iya bener, selepet gubrak nyampe kita langsung. Bang Ridho, di Diary Neng Sherly ini bakal bercerita tentang apa nih? Tentang ini kakek yang punya ilmu kebal. Sebenarnya bukan kakek dari saya sendiri, tapi kakek dari istri. Gitu. Oh gitu, jadi kakek dari istri yang mempunyai ilmu Ilmu kebal. Wow, dan ini benar-benar, aduh, bikin deg-degan sih nih. Deg-degan, Soalnya bener. tadi sudah dengar cerita sedikit dan itu bikin gue merinding guys. Jadi kalian tuh benar-benar harus tonton dari awal sampai akhir, oke? Oke, untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan di share agar tim kita itu lebih semangat cari narasumber yang lebih oke lagi. Bang Ridho punya sosmed kah atau apa? Punya, ada Instagram di @mridopratama89. Oh. Nah, katanya punya YouTuber juga nih. Ada juga YouTube, cuma Boleh. udah lama nggak aktif, cuman bolehlah dilihat-lihat. Iya, siapa tahu kan aktif lagi kan. Siap, di Ridho Pratama 89 channel YouTube-nya. Langsung aja Gitu. di subscribe dan di follow juga. Dan jangan lupa juga untuk follow IG gua Neng Sherly dan satu lagi Diary Neng Sherly. Langsung aja ceritanya ke Bang Ridho. Bang Ridho, silahkan cerita ini ke Diary Neng Sherly. Siap, jadi ini awal ceritanya itu mungkin kisaran di tahun 1930 sampai 1940-an. Soalnya itu awal cerita ini di zaman kolonial gitu, Mbak. Zaman kolonial Belanda. Nah, ini kakek dari istri nih, ya kita sebut saja Pak Udin ya. Pak Udin nih pakai ini nama samaran aja ya. Nah, dia itu tinggal di daerah Bogor, Jasinga gitu. Nah, di daerah sana tuh memang terkenal apa ya, jawara gitu. Banyak. Banyak kan? Banyak banget emang. Banyak banget tuh jawara. Ya kalau mungkin yang anak-anak sekarang tahu nih kan salah satu jawara yang terkenal tuh Pitung ya gitu, yang Iya. orang Betawi kan dia tuh. Nah, ini orang Bogor nih. Jawara orang Bogor, bukan jawara orang Betawi. Nah, di zaman itu tuh jawara itu, untuk menjadi jawara itu tuh ada beberapa syaratnya tuh. Dan memang kalau di daerah sana untuk menjadi jawara tuh kayak semacam turun-temurun gitu. Dari yang dulu kakek buyutnya punya kayak semacam kekuatan, diturunin ke anak, turunin ke cucu, dan sampai seterusnya lah pokoknya. Nah, si Pak Udin ini itu merupakan
kakeknya dari istri saya kan. Nah itu awalnya itu kisah mula kenapa dia bisa mempunyai ilmu kebal tuh awalnya dia kerja di pemerintahan Belanda gitu sebagai apa ya, istilahnya centeng gitu ya, centeng. Nah untuk kerja di orang Belanda itu ada beberapa syarat tuh. Orang Belanda mensyaratkan beberapa, salah satunya tidak bisa ditembak, terus yang lainnya tidak bisa ditusuk sama bambu runcing, tidak bisa dibacok sama golok gitu ya. Nah itu tuh. Nah karena syaratnya banyak, nah si kakek itu, si Pak Udin itu belajar dong, maksudnya dia pengen jadi jawara, tapi bukan berarti dia memihak ke ini ya, memihak ke Belanda. Dia bukan dengan nasionalis, cuman pengen ini aja sih, pengen menjaga orang Belandanya aja, tapi bukan dia pengkhianat, enggak. Jadi pengen kerja aja buat sebagai penghasilan dia lah gitu, sebagai penghasilan dia. Jadi belajar salah satu usahanya dia tuh puasa mati geni ya namanya itu ya. Yang supaya nggak bisa dibacok, nggak bisa ditembak, nggak bisa ditusuk lah gitu ya. Dia puasa gitu, puasa mati geni. Dia melakukan ritual itu pokoknya selama sekitar sebulanan lebih gitu ya, dia belajar. Terus dia sambil bawa saudaranya juga gitu, pengen dites nih udah bisa sejauh mana sih kemampuannya dia. Nah pas sudah gitu awal-awal dia belajar tuh sempet kan, biasa namanya awal-awal kan, pas sudah coba nih coba tes bacok, dibacok tuh berdarah, belum sempurna tuh ilmunya tuh, belum sempurna tuh. Terus kayak gitu berulang-ulang dites. Emang berisikonya pasti ada bekas-bekas ini, gimana supaya sempurna tuh ilmu, terus aja tuh dia puasa ada semacam apa kayak ritual gitu ya, ritual gitu. Terus aja kayak gitu dia ngelakuin itu sampai akhirnya dia bisa tuh ngebuktiin kalau dia tuh nggak mempan dibacok, nggak mempan ditusuk, nggak mempan ditembak. Coba lapor lah dia, report tuh ke orang Belanda, ini udah bisa nih, coba dong tes, coba dites sama orang Belandanya tuh, tas ditembak. Wih, iya juga nih, kagak apa-apa, ibarat kayak kita kagak berasa gitu, kayak digigit semut aja udah begitu, gak ditembak. Tuh sama ditusuk kagak bisa, dibacok kagak mempan, udah diterima lah jadi centeng orang Belanda. Terus dikerjakan sama orang Belanda supaya ngejagain orang Belanda supaya jangan ada yang ngelukain dia lah gitu. Nah kalau jadi orang yang punya ilmu kebal tuh emang sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangannya tuh. Kalau misalkan kelebihannya kan emang kagak mempan dia apa-apain ya ibaratnya. Orang kalau pengen nyelakain kagak bisa ada tuh. Nah tapi kalau misalkan ke keluarga tuh kayak ada ininya, minusnya tuh kayak kita yang keluarga kayak kurang dekat, soalnya kan karena kesibukan dia juga kerjaan sama orang Belanda itu, saking dipakainya tuh, maksudnya saking kepake ilmunya tuh, jadi jarang di rumah, jarang kumpul sama keluarga. Jadi ibaratnya jarang ada waktu tuh. Kalau misalnya soalnya kalau misalnya kerja sama orang Belanda kan risikonya kan gede, waktunya menyita banget kan. Kalau misalnya lagi ngomong orang Belanda ada yang mau nembak-nembakin, dia harus jaga-jagain kan kayak gitu. Nah itu tuh pernah tuh kalau misalkan ilmu kebal tuh emang kan ada beberapa pantangan juga tuh ibaratnya, pokoknya jangan sampai dilakuin, jangan sampai jangan sampai pantangan itu ditabrak kayak itu, jangan dilanggar gitu, jangan sampai kita ngelanggar pantangannya. Soalnya kalau kita ngelanggar tuh ilmunya juga bakal hilang tuh, maksudnya kita terlalu banyak waktu sama keluarga, terlalu banyak mementingkan keluarga daripada kerja nama centeng tuh. Jangan sampai kayak gitu, soalnya nanti kalau kayak gitu nanti bisa hilang tuh ilmunya, ntar orang Belanda kagak percaya lagi tuh sama si Pak Udin itu tuh. Dan penghasilannya juga mungkin nggak ada ya pada saat iya kayak gitu. Dan kalau misalkan jadi centeng tuh lumayan juga tuh penghasilannya, maksudnya pasti kan kesejahteraan juga ditanggung juga kan gitu. Cuman emang itulah persyaratannya banyak banget deh kalau pengen jadi centeng tuh ya, ritual-ritualnya, puasa, kayak ibaratnya kita nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bebersih segala macem gitu. Itu emang sulit untuk kalau buat rasional manusia tuh emang gimana sih, emang bisa, tapi sebenarnya bisa-bisa aja kalau emang niat gitu ya. Tuh waktu kerja sama orang Belanda tuh pernah tuh ada kejadian tuh,
ada kayak orang Indonesia, orang pribumi ya, pengen ngeroyok si kakek itu tuh dari segala penjuru tuh dia pengen mukul, ada yang pakai senjata bambu runcing, ada yang pakai pistol, ada yang pakai golok buat ngebacok, pernah tuh kagak mempan juga. Terus sempet hampir goyang gitu ibaratnya, maksudnya ada perlawanan lah, hampir kena gitu, tapi nggak sampai kena. Soalnya ada yang salah satu beberapa orang pribumi emang kayak dia ngelawannya tuh ngekanternya pakai kayak baca-bacaan ayat-ayat gitu, jadi kan bisa kelawan tuh, cuman hampir sih nggak nyampe ini banget. Nah itu tuh hampir tuh sampai udah hampir ini, untungnya tuh si kakek tuh langsung cepet-cepet lari aja pada ntar, soalnya diserang banyak orang tuh yang udah baca-bacaan pakai ayat Quran segala macem, apa kayak ayat-ayat yang diajarin sama kiai gitu, kayak kiai pribumi itu diserang buat ke dia nih, dia hampir kena tapi dia langsung kabur, soalnya kalau enggak dia bisa kolaps sama satu lawan banyak. Coba waktu dia kayak gitu langsung kabur dia. Terus pas udah kayak gitu orang Belanda juga langsung ikut kabur juga, karena dia nggak ada yang jagain kan tuh orang Belanda tuh. Pas udah kayak gitu ditanyain sama orangnya, kenapa tuh kok kayak gitu, soalnya kalau misalkan tetap di situ dia bakal bisa kolaps ntar tuh, bisa bakal tumbang ntar gitu, ngeri juga kalau misalkan gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh emang harus segera itu tuh Mbak, nggak bisa langsung didiemin aja, harus segera hindar daripada ntar kenapa-napa juga tuh, bisa juga kayak gitu. Oh langsung ngerti tuh orang Belanda, oh berarti kalau misalnya kayak gitu hindari tuh sama orang-orang yang kalau ngeluarin ayat-ayat yang dari kiai-kiai itu bahaya juga gitu. Soalnya itu kan emang lawannya pakai itu ya. Nah terus udah kayak gitu tuh pulanglah ke rumah. Pokoknya kalau udah habis kayak gitu tuh Mbak, pas pulang ke rumah tuh kayak suntuk gitu, kayak gimana sih, kayak mungkin tuh pusing, banyak pikiran gitu. Karena mungkin tuh efek kalau misalkan kalau kita hampir ditumbangkan gitu, kayak aduh gimana nih, kayak kusut ya mukanya, kayak banyak pikiran, suntuk, bawaannya tuh kagak senyum gitu, kayak di keluarga tuh bingung ini sebenarnya kerjanya apa gitu. Jadi kan soalnya ada yang dirahasiain gitu, kerjanya apa ya, maksudnya sempet ada yang sampai capek banget pulangnya sampai malam gitu. Nah itu dirahasiain tuh sama ini. Cuman ada beberapa omongan-omongan emang tuh kerja sama ini nih jadi jawara gitu, gitu. Tapi cukup diem aja gitu, nggak ditanyain, soalnya nggak pernah banyak cerita nih kakek nih gitu. Pas lagi suntuk-suntuk kayak gitu ya, namanya lagi emosi kan ya, sama cucunya nih, pernah main sama cucunya, salah satu cucunya di rumah tuh itu lagi main main anak-anak kecil kan, main batu-batu gitu. Dia pernah diajakin tuh si kakek ini diajakin main sama si cucunya ini, diajakin main. Pas lagi main itu kayak dia hampir ngeluarin kekuatannya gitu, ayo main batu-batuan gitu, batu-batu kayak kelereng-kelereng gitu kan, disuruh nyentil kelereng tuh, dia suruh nyentil sama cucunya, kelerengnya nyentilnya jauh banget. Kaget tuh cucunya tuh, aduh kok bisa begitu ya. Itu kan zaman dulu itu apa ya, orang masih takjub banget tuh, masih amazed banget tuh, kok bisa kayak gitu ya, tenaganya bisa sampai ke tembok tuh, kayak hampir retak-retak gitu, kuat banget. Itu gimana cara? Enggak nih, cuman kelebihan tenaga aja gitu pokoknya. Ngeles saya itu, tapi pakai bahasa Sunda gitu kan. Cuman kelebihan tenaga aja. Parah dah pokoknya gitu. Nah ini kan emang kakek kan emang orang Sunda ya, ibaratnya sebenarnya bisa aja sih bercanda sama cucu, cuman ini jarang banget karena kesibukannya dia itu. Terus profesinya sebagai jawara itu, jadi kayak daripada ntar banyak bercanda, ntar ibaratnya jadi kayak aduh mana sih kecentengan gue, kejawaran gue, jadi kayak nggak ada gitu. Tuh ketahuan tuh situ, hampir ketahuan tuh, kok bisa gitu ya, hebat, tapi dia nggak mau ceritain. Serem juga tuh soalnya tuh tembok tuh, misalnya itu tembok tuh hampir retak gitu, gara-gara bukan hampir retak, hampir hancur gitu, disentil tuh kayak kaget, hampir kebelah gitu Mbak, cuma dengan sakti sebutir ya. Gimana kalau nonjok orang kali. Nah itu emang tumbang langsung kaget cucu, langsung dialihkan lah si cucunya. Enggak, itu tuh cuman ini aja kok, kelebihan tenaganya sedikit ya, rapuh ya, mungkin iya, gitu. emang temboknya udah tua itu ya gitu. Jadi mengeles lah sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin.
Waduh, oh ya udah, untuk dalam hati mungkin untung aja nggak ini sih, nggak apa, nggak ketahuan gitu. Ya udahlah. Nah, emang kalau di di dataran Sunda kan emang banyak ya yang kayak yang hal-hal yang kayak gitu kan. Dan emang jawara itu waktu zaman kompeni dulu emang banyaknya emang orang Sunda. Gitu. Salah satu jawaranya itu emang kakeknya dari istri itu. Jadi kakek dari istri kebetulan itu orang tua dari ibunya istri, ibu mertua saya. Nah itu tuh emang tuh ilmunya itu emang super banget. Emang kalau di Jasinga itu emang tempatnya sih emang kayaknya Mbak, emang tempat hal-hal yang semacam itu. Sebenarnya mungkin di semua tempat ada gitu, cuman pas ceritanya pasti. Jadi mungkin di semua tempat kali ya Bang, ya di daerah juga semuanya ada gitu. Mungkin pas cerita ini di daerah tersebut. Iya, gitu. Jadi kayak gitu di daerah tersebut. Nah, kalau kakeknya dari istri ini kan sebenarnya udah banyak berpetualang ke beberapa daerah di Jasinga. Terus di Cipanas juga, Cipanas Puncak. Iya. Nah, itu emang sebenarnya juga ini. Dia itu ke Jasinga itu untuk ini juga buat kerja sebagai jawara juga, cuman sebenarnya daerah asalnya itu di daerah Cipanas Puncak. Kalau yang di daerah Jasinga itu emang kakeknya dari orang tua dari bapak mertua gitu. Dan itu sebenarnya juga punya juga dari cabang dari Cipanas, ada juga cabang dari Jasinga gitu. Karena kebanyakan kan orang-orang dulu kan gitu. Pasti punya kayak ilmu untuk jaga diri ya. Iya, kebanyakan bener, gitu. Bener. Apalagi kan namanya untuk pekerjaan centeng kan memang harus punya ilmu yang bisa ngejaga dia dan ngejaga tuanya juga. Betul. Ya. Itu tuh pekerjaan kayak gitu tuh sampai ke peralihan atau transisi dari zaman kolonial Belanda ke Jepang tuh Mbak. Kan Belanda itu 3,5 abad di Indonesia ya menjajah. Terus digantikan sama Jepang kan, 3,5 tahun Jepang. Nah, waktu Jepang menjajah itu dari ibaratnya itu di take over tuh. Kerja dari Belanda terus akhirnya ke Jepang. Lanjut lagi tuh, perpanjangan lagi kerjaannya tuh. Jadi dari Belanda resign dan nih. Dari Belanda resign. Ngasih paklarin itu Belanda tuh. Nih, ibaratnya gitu. Oh bagus nih kerjaannya nih, udah bisa ngejaga gue selama bertahun-tahun. Udahlah gue alihin sekarang ke Jepang gitu. Ibarat kata gitu, udah pindah deh ide. Nah di Jepang itu sebenarnya jadi centengnya sebentar. Soalnya kan di Jepang, di zaman penjajahan Jepang itu kan sebentar kan si Jepang itu menjajah Indonesia. Jadi centengnya sebentar, selebihnya itu dia jadi sopir Mbak. Sopir pribadi orang Jepang. Jadi kerja di perusahaan Jepang gitu. Zaman mobil zaman dulu tuh dia kakek juga punya keahlian nyetir juga, itu salah satu kelebihannya juga. Di zaman itu kan orang belum terlalu banyak bisa nyetir ya. Iya. Dan mobil juga belum terlalu banyak kayak sekarang gitu. Setelah kerja jadi centeng di zaman kolonial Belanda, itu kakek Pak Udin ini pindah tuh ke orang Jepang. Jadi bosnya sekarang orang Jepang. Udah dapat paklarin lah ibarat dari orang Belanda nih. Udah bagus nih kerjaannya di zaman pemerintahan Belanda, sekarang dialihkan ke Jepang. Nah, waktu kerja sama orang Jepang ini nih, itu sebenarnya jadi centeng atau jawarannya sebentar. Sisanya itu jadi supir pribadi gitu, soalnya keahlian yang dimiliki kakek waktu itu emang nyetir. Keahlian yang sangat jarang dimiliki pada orang-orang zaman dulu tuh, ya kan? Iya, belum banyak mobil, belum orang yang bisa nyetir juga gitu. Kepake tuh. Dan waktu jadi supir juga sebenarnya keahlian jawarannya masih belum hilang, masih bisa tuh Mbak. Masih bisa kalau misalkan ada orang yang pengen ngapa-ngapain dia tuh. Pernah suatu saat dia nganterin orang Jepang tuh orang Jepang itu punya rekan bisnis di daerah Harmoni Jakarta. Itu ada orang jahat gitu kayak menghadang di tengah jalan, suruh keluar gitu. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh kayak begal gitu ya, iya. Begal mobil. Punya senjata tajam, diancam tuh, ayo punya harta apa yang bisa dikasih ke dia gitu. Langsung dilawan sama dia. Namanya centeng kagak basa-basi lagi, langsung itu tuh senjata tajam langsung diginin sama dia nih, diginin dibelok, dipelintir, langsung kaget, langsung diginin dorong, jatuh tuh langsung kabur ininya, langsung dipelintir tuh,
pisau tuh yang ibaratnya buat ngancem doang, langsung diginiin sama dia, kabur tuh penjahatnya langsung. Jadi Keren. masih ada sisa-sisanya tuh, langsung kayak gitu, udah jalan lagi, udah jalan nganterin si bos orang Jepang ini ke tempat yang dituju gitu. Ada lagi Mbak, waktu dia nganter ke mana ya, ke daerah, mungkin kalau sekarang itu ke daerah ini ya, daerah Sudirman gitu ya, mungkin kalau sekarang itu nganterin bos Jepang juga nih. Itu dia ketemu orang gitu, sekelompok orang. Kalau tadi kan ketemu orang cuman 2 lah, 1 sampai 2 orang itu yang visoknya dibengkokin gitu, malah dia langsung didorong. Ini ketemu beberapa orang yang pengen inilah Menghadang gitu. ngehadang, terus pengen ngelakuin pencurian gitu, pengen diambil mobilnya pakai pistol, dihadang pistol beberapa tuh dari beberapa penjuru. Pas pengen ditembak tuh, peluru pas ditembakin langsung jatuh dong ke lantai. langsung kaget tuh penjahatnya, langsung dideketin sama si kakek ini, sebab dia langsung diginiin doang nih Mbak, sudut langsung mental tuh, langsung diginiin doang pakai gerakan tangan gitu, diceritanya gitu, pakai gerakan tangan. Sakti juga ya si kakek. Langsung mental, kabur lagi kayak gitu tuh. Wah itu tuh bener-bener, itu emang kelebihannya, emang ini banget sih, bermanfaat banget kalau ada hal yang kayak gituan ya, yang kalau ada kejahatan bisa di ini tuh dikeluarin tuh kekuatan super power kayak gitu, kayak mutan ya, kayak X-Men gitu ya. Makanya. Ternyata ada loh di Indonesia, bukan di luar Ada. negeri aja ya. Iya, zaman dulu lagi tuh, zaman kolonial gitu. Mereka belum ada, kita udah ada dong. Udah ada tuh. Makanya X-Men boleh diadu sparring. Iya. Sparring sama jawara-jawara Makanya, Indonesia. ada. Cuman bedanya nggak bisa terbang aja kali. Iya, nggak bisa ngeluarin badai segala Iya. macam kayak gitu, nggak bisa ngeluarin sinar kayak Cyclops gitu. Kayak gitu tuh sempet. Wah, orang Jepang makin takjub dong, wah gue bener-bener punya orang yang kerja sama gue, terus punya kekuatan juga, jadi bisa ngeprotek dia gitu. Sampai akhir masa dia kerja di orang Jepang itu, sempet tuh dia ini sakit-sakitan gitu Mbak, sakit-sakitan. Biasa kan mungkin udah uzur juga kan, uzur itu sekitar tahun 80-an tuh udah mulai uzur. Dia mengajukan mau surat pengunduran diri gitu ya, maksudnya udah nggak bisa ini lagi lah jadi supir orang Jepang itu. Ya udah, nah dari kerjaan dia jadi supir orang Jepang itu emang termasuk ini ya, termasuk kerjaan yang bikin makmur juga ya, alhamdulillah ya, secara penghasilan luar biasa. Soalnya kan kerja sama orang Jepang itu dikasih uangnya, dikasih gaji buat si kakek ini kan bukan uang rupiah ya, tapi uang dolar sih waktu itu ya, walaupun di orang Jepang. Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan pada saat itu. Pas waktu sakit juga bisa berobat kemana-mana gitu. Tapi pas waktu sakit itu ada hal lagi nih yang bikin unik nih. Waktu lagi sakit kan kondisinya lemas gitu kan, aduh enak badan gitu kan, dikirain kan kalau diobatin ke dokter mungkin dikasih obat hilang. Pas berobat ke dokter tuh, dokter juga bingung nih sakit apa ya, soalnya pas dia melakukan pemeriksaan gitu ke kakek itu kayaknya nggak ada sakit apa-apa tuh, aneh. Oh gitu ya, tapi kok badan saya merasa sakit gitu, tapi secara medis ini nggak ada apa-apa, saya tidak bisa menemukan penyakit yang serius gitu, entah itu flu atau demam atau peradangan lah, nggak ada gitu. Oh gitu ya, ya udah bawa ke rumah lagi. Kata dokter cuma disuruh istirahat aja Pak yang banyak. Pas disuruh istirahat yang banyak di rumah, nggak ada progres dong. Ini kok nggak ada perubahan apa-apa ya? Masih sakit, malah makin nggak enak badan tuh. Dibawalah ke kayak semacam, kalau sekarang tuh kayak tukang urut gitu ya, orang yang ngurut-ngurut supaya mungkin angin, kan zaman dulu kalau misalkan gitu mungkin angin kali ya, ya itu sampai sekarang juga mungkin nganggupnya angin lah, paling diurut aja juga keluar gitu ya, Kerok gitu ya, dikerok gitu. Pas sudah dibawa ke tukang urut juga udah enakan sih, cuman pas dibawa ke rumah lagi tetep nggak ada perubahan. Oh gitu ya, terus dibawalah ke kayak orang bisa gitu, kayak kiai gitu ya, kayak kiai. Pas dibawa ke sana kayaknya tuh kayak mengernyitkan dahi gitu. Wah ini udah terlalu banyak nih kayak ilmu yang udah dipelajari dan ada di dalam tubuh ini, kayak harus dikeluarkan.
Soalnya kan kalau badan kita diisi sama hal-hal yang seperti itu emang kalau lagi kondisi udah uzur itu emang rentan banget Mbak. Itu udah harus segera dikeluarin kalau enggak. Mungkin energinya juga udah nggak kuat ya. Betul. Semakin tua umur kita tuh semakin nggak bisa menerima tuh si ilmu yang ada di badan tubuh. Jadi nggak balance ya. Nggak balance, betul. Kata si orang pintar ini, orang bisa ini harus segera dikeluarkan. Tapi dia juga belum tahu caranya yang gimana soalnya sudah terlalu banyak nih ilmu yang ada di badan si kakek itu, si Pak Udin itu. Waduh, bingung kan keluarga nih gimana? Dicari-cari orang yang lebih bisa lagi. Itu kan orang bisa nih, orang lebih bisa lagi supaya bisa ngeluarin ilmu yang udah di badan si kakek itu. Terendap di badan kakek itu, di Pak Udin itu tuh. Carilah, sampailah ke Garut tuh, ada informasi kalau di Garut ada tuh orang bisa gitu, kiai yang bisa mengobati hal-hal seperti itu. Berangkatlah keluarga tuh nemenin ke Garut. Pas udah diketemuin sama orang bisanya, orang kiainya langsung tuh, kata kiainya, oh ini bisa nih, saya keluarkan ilmunya, cuma harus syaratnya tuh di ngajiin gitu sama orang-orang kampung, tetangga kampung tuh daerah Cipanas. Kalau nggak gitu nggak bakal keluar. Jadi tuh ngajinya juga harus lebih dari 2 minggu tuh Mbak, ngaji terus, ngajiin terus. Soalnya pas berobat ke Garut tuh kondisi udah lemah banget Mbak, udah kayak berbaring terus, udah kayak nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ibarat kata tuh kayak mati segan hidup tak mau. Iya. Gitu. Jadi bukan mati, hidup juga susah ngapa-ngapain gitu. Itu kata si Kiai Garut ini nih, ya udah harus dikeluarkan tapi harus di ngajin sama orang-orang sekitar gitu. Pas udah kayak gitu kan, pas di Garut dia harus pulang langsung dikumpulin orang sekampung, bisa minta tolong nggak nih buat ngajin si kakek ini, Pak Udin ini, supaya Pak Udin ini bisa segera ilmu yang ada di dalam ini, ilmu yang banyak ini di dalam tubuh bisa dikeluarin gitu, ilmu kekebalan itu tuh. Pas udah di ngajiin sehari 2 hari belum ada dampaknya Mbak, 3 hari 4 hari seminggu belum, 2 minggu baru sampai sebulan tuh, hampir mau sebulan dia sempat ngomong kayak gini kan, beberapa waktu kebelakang kan dia masih nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah udah mau sebulan dia udah bisa lumayan gerak tuh, kayak mungkin udah keluar tuh, udah agak entengan tuh, udah nggak berat tuh badannya sama ilmu kekebalan itu tuh. Pas udah di ngajiin hampir mau sebulan, dia minta sama ibu mertua gitu, ibunya istri, tolong anterin kamar mandi. Dianterin, pas dianterin udah dimasukin di kamar mandi, ternyata dia mau buang air gitu ya. Itu kotorannya udah gelap, udah hitam. Kan katanya kalau kata orang-orang kalau misalkan udah kayak gitu emang itu penutupan lah, kayak closure-nya gitu ya. Wah, kaget juga kan ibu gitu ya, mama gitu. Pas udah kayak gitu udahlah. Pas udah gitu sebenarnya udah bisa, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain tuh Pak, udah bisa jalan tapi walaupun tergopoh-gopoh gitu ya. Udah membaik lah gitu ya. Tapi udah baik, berarti udah lumayan keangkat tuh ilmu kekebalan. Pas udah nyampe kasur ngobrol-ngobrol udah bisa ngomong. Tadinya kan cuman diem, tiduran. Jadi susah ngomong apa-apa. Jadi ya itu dia, hidup segan mati tak mau. Ngobrol tuh, setelah kayak gitu ngobrol. Jadi kayak wah, kayak ada pencerahan nih. Udah entengan badannya, kayaknya udah bisa ngobrol sama siapa? Sama cucunya, sama anaknya, sama ibu, sama mama gitu ya, sama semuanya deh, sama orang-orang sekitar juga. Lagi ngapain. Itu kondisi itu tuh bertahan selama beberapa hari aja sih, sekitar 3-7 hari. Setelah itu udah kayak emang udah jalannya udah enteng, udah langsung meninggal gitu. Itu akhir hayatnya. Jadi emang itu membebani banget kalau ilmu kekebalan kayak gitu, supaya kalau udah umurnya meninggal tuh susah gitu, kayak gitu sampai gitu. Ya udahlah, jadi kayak keluarga juga harus mengikhlaskan, udahlah, dikirain dengan dia bisa ngobrol terus bisa balik lagi kayak mungkin bisa beraktivitas lagi, ya ternyata emang itu udah waktunya dia udah wafat gitu deh. Ada lagi Bang ceritanya? Udah seru soalnya. Masih pengen dengar ceritanya nih. Oke teman-teman, gimana ceritanya dari Bang Rudi?
Seru kan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan kali ya Bang ya. Iya, siap, siap. Nah itu pas lagi perpindahan pekerjaan nih ke Jepang itu sekitar tahun berapa ya? Itu berarti sekitar tahun 45-an lewat lah. 47-an, hampir 1940-an. Oh, sudah merdeka mungkin ya? Iya, dan kan Jepang itu kan udah pas setelah dari kolonial Belanda itu kan tahun 1945 ke atas lah ya. Jadi untuk penasaran sih sama kayak dia mendapatkan ilmu itu selain puasa itu ada lagi nggak sih? Kayak kan kata Bang Ridho tadi puasa mati geni kan. Terus kira-kira ada lagi nggak sih yang si kakek itu lakuin selain mati geni itu? Selain mati geni itu kayak semacam ritual gitu ya, ritual kayak mandi kembang. Kalau sekarang tuh mandi kembang kayak gitu. Terus ada bacaannya. Terus ada lagi makanan yang dipantang juga, nggak boleh makan daging-dagingan. Terus harus lebih banyak makan sayur gitu. Itu pantangan-pantangannya, nggak boleh makan daging-dagingan tuh. Itu pantangannya. Oh iya, tadi yang peralihan dari zaman Belanda ke Jepang tuh nggak nyampe 45, di bawah tahun 45 tuh. Kan 45 udah merdeka dong Indonesia, iya kan? Gitu. Itu pantangannya. Oh mungkin pas setelah jadi supir kali ya? Iya, itu baru udah merdeka. Udah merdeka tuh udah zaman 45 ke atas tuh, tahun 45 ke atas tuh. Nah itu pas setelah sakit itu umur berapa tuh kakek? Umur apa ya, 80-an, 84-an kalau nggak salah. Pokoknya 80-an ke atas deh, lupa, 80-an ke atas tuh. Itu udah sebenarnya di umur segitu badannya tuh kayak masih kayak apa ya? Gitu. Bukan segar, kayak keker gitu kan. Kalau centeng itu kan latihan fisiknya juga harus kuat kan. Tapi emang udah sepuh banget, itu 80-an udah tua banget lah gitu. Nah itu selama hampir 1 bulan diajiin gitu? Kayak digajiin 1 bulan, terus sakitnya pun itu dirawat, yang digajiin sama tetangga sekampung di Cipanas itu sebelum itu dia udah sakit sekitar berapa tahun ya? Tahunan lebih. Pokoknya 2-3 tahun lebih. Ya udah lama menuju ke hari kematiannya itu gitu. Tapi emang beratnya minta ampun, harus diangkat tuh ilmu-ilmu yang dalam. Sama kayak susuk ya, susuk itu juga dia punya susuk, harus diangkat juga. Oh jadi dia juga punya susuk, gitu, punya ilmu kebal, gitu. Lengkap sudah, paket komplit itu. Makanya agak susah mungkin. Agak susah, complicated tuh. Terus meninggalnya juga di Garut ya? Enggak, di Cipanas, kan di Cipanas. Oh, iya, di Garut itu dia berobat ke kiai yang di Garut gitu. Garut bukan Garut Cipanas, tapi Garut yang Garut yang setelah Tasik itu ya. Oh ya, jadi untuk pengajiannya itu di Cipanas. Sampai akhir hayatnya itu di Cipanas. Iya, berobatnya di kiai yang ada di Garut gitu. Ya memang sih kayak beberapa orang juga narasumber kan mempunyai ilmu kebal, dan itu kayak harus mendapatkan ilmu itu tuh kayak punya beberapa cara, terus kayak punya beberapa persyaratan juga dari si dukunnya gitu atau dari si gurunya gitu. Ya betul. Memang kebanyakan ekstrim gitu ya. Ada yang pernah makan darah ular lah gitu. Darah ayam, nah itu juga darah ayam. Oh darah ayam juga makan gitu. Tapi ayamnya nggak boleh dimakan, darahnya boleh. Darahnya aja. Lucu sekali memang. Kalau sama ayamnya buat tuh digoreng ya kan? Mungkin dikeremes kali ya. Jadi ayam kremes ya. Iya. Aduh. Mungkin zaman dulu kan ya itu dia ya. Kita harus kayak mempunyai ilmu yang memang untuk menjaga kita, menjaga keluarga ataupun menjaga orang yang harus kita jaga. Betul, gitu. betul. Dan nggak ini banget gitu kayak memang ada gitu ilmu seperti itu tuh memang ada. Cuman memang untuk mempergunakannya itu ya untuk hal baik ataupun hal buruk. Betul. Gitu. Dan memang kebanyakan yang kita tahu gitu, yang punya ilmu seperti itu tuh kadang jarang ada yang kayak misalkan kayak tadi susah meninggal ya, Iya, gitu. betul. Ya karena mungkin tertahan sama ilmu itu sendiri mungkin. Betul. Ya. Benar Mbak. Aduh, ya teman-teman yang mungkin mau punya ilmu kebal ya silahkan. Cuman ada frekuensinya juga. Konsekuensinya. Nantinya seperti apa ya pasti kalian tahu gitu. Jadi cari tahu dulu lah sebelum kita melakukan kayak ritual-ritual, terus kayak kita mendapatkan ilmu itu untuk apa, kita harus cari tahu dulu dampaknya seperti apa untuk kita dan keluarga. Gitu. Dan untuk centeng itu seperti yang kita tahu kan karena mereka itu bukan memihak ke Belanda itu, karena perekonomian juga ya. Betul, karena pada saat itu kan namanya dulu kita dijajah. Ya. Uang juga susah banget, untuk makan juga susah banget. Kerjaan susah gitu kan. Mungkin dia dengan terpaksa ya harus memenuhi keluarganya dan dia harus melakukan pekerjaan di
orang Belanda. luar itu, Jadi kayak orang semacam Belanda itu. dia berdiri di dua kaki ya, Iya. buat penghasilan ke Belanda, tapi dia punya nasionalisme juga sih Iya. gitu. Dan dia sampai menutup diri untuk orang keluarga itu nggak boleh tahu ya. Iya, dia menutup diri banget gitu. Dari sumber penghasilan pun juga dia nutup rapat-rapat Iya. banget gitu. Cuman kata-katanya doang, cuman ya dari orang-orang. Iya, dan kayak akhirnya gini. keluarga pun tahu ya. Akhirnya juga tahu, akhirnya gitu intinya sih gitu. Aduh, pengalaman yang sangat luar biasa, cerita yang sangat luar Gitu. biasa dan sangat menginspirasi juga sih untuk Hmm. orang-orang tuh ya, untuk kayak melakukan seperti itu tuh ya memang ada dampaknya. Betul. Gitu. Dan mungkin ada pesan-pesannya untuk teman-teman semua dari Bang Rido. Pesan-pesannya ya kalau mau punya ilmu kebal ya begitu konsekuensinya tadi Iya, ya. benar. Konsekuensinya ya untuk menuju akhir hayat itu susah banget gitu. Soalnya kan kalau untuk meninggal tuh semua hal yang ada di dalam tubuh kita tuh ilmu-ilmu apapun itu harus diangkat tuh, kayak susuk segala macem lah. Ilmu-ilmu kebal itu harus diangkat. Soalnya kan itu kan juga kayak membebani kita juga ya, ibaratnya mungkin waktu mudanya, waktu masa hidup mudanya itu enak banget gitu buat proteksi kita, cuman nantinya itu harus dipikirkan juga. Terus ya intinya sih kalau untuk perlindungan ya kita banyak-banyak ibadah aja deh. Nah, itu benar. intinya. Minta sama Allah aja. Minta sama Allah aja dah. Perlindungannya gitu aja. sama Allah. Betul. Itu paling ajib deh kalau kayak gitu. Iya, mungkin teman-teman yang masih sekarang punya ilmu kebal, bertobatlah. biar mohon maaf meninggalnya tuh nggak susah. Iya, benar. Oke teman-teman, dari Neng Sherly, mohon maaf jika ada persalahan kata dari gua ataupun dari Bang Rido, mohon dimaafkan dan kita ucapkan salam aja ya Bang. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Bang Rido sudah mau mampir di Diary Neng Sherly. Sama-sama. Sehat Neng Sherly. terus. Sehat-sehat juga. Biar nanti jadi YouTuber yang terkenal. Wah, amin. Waduh, makasih banyak. Oke.